Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman sehat selalu dan semangat belajarnya. Di sini kami akan membawa tentang teorema sisa Cina. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Edi Swandi, teman saya Risma dan Putri Alia. Pada tahun 1809, Carl Francis Gauss menemukan kembali metode yang digunakan oleh Tiongkok sejak dahulu yang sekarang dikenal sebagai teorema sisa Cina. Jauh sebelum itu, sekitar abad ke-6 Masehi, teorema sisa Cina telah digunakan dalam astronomi Cina kuno untuk mengukur pergerakan planet. Sistem kongruensi linear adalah kumpulan kongruensi linear yang saling berkaitan. Bentuk umumnya X kongruen sama dengan A1 model M1. X kongruen sama dengan A2 model M2 sampai seterusnya sampai X kongruen AN model MN. Saya akan melanjutkan tentang teorema sisa Cina. Tentukan suatu bilangan bulat yang bersisa 2 jika dibagi 3, bersisa 4 jika dibagi 5, dan bersisa 6 jika dibagi 7. Kita buat dalam bentuk modulunya. X kongruen 2 modulo 3, X kongruen 4 modulo 5, X kongruen 6 modulo 7. X kongruen 2 modulo 3 berarti X sama dengan 2 tambah 3K1. Untuk semua bilangan bulat K1, substitusikan nilai X itu dalam pengkongruenan kedua dan diperoleh 2 ditambah 3K1 sama dengan kongruen 4 modulo 5. 3K1 kongruen 2 modulo 5. 3K1 kongruen 12 modulo 5. K1 kongruen 4 modulo 5. K1 kongruen 4 ditambah 5K2 untuk suatu bilangan bulat K2. Kemudian substitusikan nilai K1 ini dalam persamaan X sama dengan 2 ditambah 3K1 sehingga diperoleh X 2 ditambah 3 dikali 4 tambah 5K2 X sama dengan 14 ditambah 15K2. Substitusikan nilai X ini dalam pengkongruenan ketiga dan diperoleh 14 ditambah 15K2 kongruen 6 modulo 7, 15K2 kongruen minus 8 modulo 7, 15K2 kongruen 20 modulo 7, K2 kongruen 6 modulo 7. Hal ini berarti K2 kongruen 6 ditambah 7T untuk suatu bilangan bulat T. Substitusikan nilai K2 ini dalam persamaan X sama dengan 14 ditambah 15K2 dan diperoleh 14 ditambah 15 dikali 6 tambah 7T. X sama dengan 104 ditambah 105T untuk suatu bilangan bulat T. Persamaan terakhir ini dapat dinyatakan sebagai X kongruen 104 modulo 105. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari kita Yarisma. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan di teorema 5.6 yaitu masih berhubungan dengan sistem teorema sisa Cina. Selanjutnya sistem perkongruenan linear X sama dengan A1 modulo M1 I sama dengan 1, 2, 3 K dengan MI dan NJ sama dengan 1 untuk setiap I tidak sama dengan J memiliki solusi bersama modulo M dan solusi bersama itu tunggal dengan M sama dengan M1, M2, M3 dan seterusnya MK. Untuk contohnya yaitu tentukan solusi sistem perkongruenan.
X kongruen dengan 2 modulo 3, X kongruen 3 modulo 5, X kongruen 1 modulo 4. Penjelasannya yaitu diketahui A1 sama dengan 2, A2 sama dengan 3, A3 sama dengan 1, untuk M-nya M1 sama dengan 3, M2 sama dengan 5, dan M3 sama dengan 4. Diketahui M1 5 dikali 4 sama dengan 20, di mana 20X kongruen dengan 1 modulo 3 atau X kongruen dengan 2 modulo 3. Selanjutnya M2 3 dikali 4 sama dengan 12, di mana 12X kongruen dengan 1 modulo 5 atau X kongruen dengan 3 modulo 5. Selanjutnya M3 sama dengan 3 dikali 5 sama dengan 15, di mana di 15X kongruen dengan 1 modulo 4 atau X kongruen dengan 3 modulo 4. Selanjutnya untuk penjelasannya, maka S sama dengan A1 dikali M1 dikali S1 ditambah A2 dikali M2 dikali S2 ditambah A3 dikali M3 dikali S3. Maka 2 dikali 2 dikali 20 ditambah 3 dikali 3 dikali 12 ditambah 1 dikali 3 dikali 15, maka hasilnya 233. Maka sistem perkongruenan di atas dapat dinyatakan sebagai X kongruen dengan 233 modulo 3 dikali 5 dikali 4, X kongruen dengan 233 modulo 6, dan X kongruen dengan 53 modulo 60. Cukup di sini dapat kami sampaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.